Selamat malam, host. Malam Bos ya. Ya, selamat malam Bu Sufi. Selamat malam buat bapak-bapak semua. Ya Pak Uja. Iya, saya mau tanya, ini pertanyaan sederhana aja sih. Ya silakan. Eh, saya baru belajar juga ya. Saya tadi baca di Roma 2 ayat 13, tulisan Paulus kepada jemaat di Roma. Di situ dikatakan, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Ya, itu tulisan Paulus kepada jemaat di Roma. Kemudian saya membaca di surat Galatia ya. Galatia Galatia 2 ayat 16. Di situ juga Paulus juga menuliskan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, yang ingin saya tanyakan, adakah penjelasan atau pemikiran yang bisa menjembatani dari dua tulisan ini yang boleh dikata itu eh, berbeda ya. Di satu sisi Paulus menuliskan kepada jemaat yang ada di Roma itu bahwa eh, orang itu dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tapi di sisi yang lain di Galatia dikatakan bahwa orang dibenarkan karena iman kepada Kristus. Nah, itu bagaimana, Bu? Tolong dijelaskan, Bu. Itu pertanyaan yang pertama. Nanti ada pertanyaan kedua, Bu. Yo Saya lanjut. jawab singkat karena saya mau pergi ya bentar lagi. Baik Bu. Yang pertama, Anda harus tahu prinsip kerajaan. Anda baca Wahyu 5, bisa dibacakan Wahyu 5? Ayatnya Berapa ini? Dibaca Pak Hosea, coba dibaca Pak Hosea. ya ayatnya berapa, Bu? Mulai dari ayat 1. Wahyu Iya. 5 ayat 1. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulung kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat dengan suaranya nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, janganlah engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Lanjut, Bu. Lanjut atau Ya. cukup? Ke perikop. Wahyu. Lanjut ya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa
dan kekayaan dan hikmat, dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Ya. Bapak tahu nggak ketika Bapak baca apa itu artinya gulungan kitab yang ditulis di sebelah dalam dan sebelah luarnya serta dimeterai dengan 7 meterai? Saya baru belajar Bu ini Bu. Oke, langsung aja ya. Ya. Saya kasih tahu Anda, gulungan kitab yang dimeterai dengan 7 meterai itu merupakan salah satu bahasa kerajaan di dalam Alkitab kita. Ini yang saya sebut tadi. Alkitab itu menggunakan apa yang kita sebut dengan bahasa kerajaan. Pada zaman dulu, raja-raja, itu kalau dia mengeluarkan satu hukum, seorang raja itu kalau mengeluarkan satu hukum, maka hukum ini akan dicap pakai cincin meterainya dia. Anda baca kitab Esther? Ya. Seorang raja itu punya cincin meterai, yang kalau dia mengeluarkan satu hukum, maka hukum ini kalau Anda lihat film-film tuh, misalnya film apa tuh? Ya, dinasti itu sama film-film dinasti. Ya. Itu mereka akan dicap pakai sesuatu yang berbentuk malam. Ya, betul. Ya, namanya bula. Ini arkeologinya ribuan, ratusan kita temukan. Bula raja. Namanya apa, Bu? Bula. Bula. B-U-L-L-A. Bula itu adalah cincin meterai raja, cap meterai raja. Bula ini arkeologinya kita temukan ratusan. Misalnya bulanya Raja Hezkia. Cincin cap meterainya kita temukan. Bula cincin Raja Ahab. Itu ratusan kita temukan. Ya. Nah, ketika itu satu hukum yang tidak bisa ditarik kembali, maka mereka akan mencapnya dengan 7 bula, 7 meterai. Angka 7 itu melambangkan suatu hukum yang tidak bisa dibatalkan, tidak bisa ditarik kembali. Suatu kitab yang ditulis di belakang dan luar itu bicara hukum Taurat. Yang diperkuat oleh, itu bicara hukum dosa dan hukum maut. Yang diperkuat oleh hukum Taurat. Hukum Taurat, 10 kitab yang saya katakan ini hanya 10 hukum Taurat ya. 10 hukum Taurat Musa, itu ketika diturunkan di Gunung Sinai, itu ditulis pada 2 loh batu, bukan loh batu yang Anda lihat kayak di film-film itu. Tapi 2 loh batu safir yang berwarna biru. Batu permatanya warna biru. Dan itu ditulis tembus depan dan belakang. Yang di dalam Alkitab namanya seperti cermin. Hukum Taurat itu seperti cermin. Bisa dilihat dari depan, bisa dilihat dari belakang. Tembus tulisannya. Depan dan belakang. Ditulis oleh jari tangan Allah. Namanya di batu safir. Batu hasafir orang Yahudi menyebutnya. Batu biru. Batu pualam biru warnanya. Kitab yang ditulis di sebelah depan dan belakang itu melambangkan kuasa daripada hukum dosa dan hukum maut yang gak bisa dibatalkan, yang tidak seorang pun bisa membuka meterai-meterainya. Di mana hukum dosa dan hukum maut pertama kali diterapkan oleh Tuhan? Di Kejadian 2 ayat 17. Coba baca Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 2 ayat 17. Tuhan berfirman kepada Adam, semua buah dalam pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi mengenai buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini kamu tidak boleh memakannya. Sebab pada hari kamu makan, maka kamu mati, kamu mot-tamot. Betul? Ya. Ini yang disebut di Roma 8 ayat 2 sebagai the law of sin and death, hukum dosa dan hukum maut. Sampai sini ngerti? Ya. Hukum dosa dan hukum maut ini dikatakan ada. Jadi kematian itu pertama kali diperkenalkan dan diciptakan oleh Tuhan kita, bukan oleh iblis. Tuhanlah yang pertama kali memperkenalkan kematian kepada Adam. Tetapi kematian itu, saya kasih tahu Anda, belum dipasang sengatnya. Artinya kematian itu belum punya kuasa. Selama Adam tidak berdosa, maka hukum dosa dan hukum maut, kematian, itu tidak bisa berkuasa atas Adam. Kematian hanya bisa dipasang sengatnya, hanya bisa menyengat Adam ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Sampai sini ngerti? Ya. Makanya ketika Yesus bangkit, Paulus berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kuasamu?
Sebab kuasa maut telah ditelan oleh kemenangan akan kebangkitan Kristus. Sampai sini ngerti? Ya. Ya, di mute dulu kalau yang nggak ngomong. Supaya suaranya nggak feedback. Sekarang Alkitab berkata, hukum dosa dan hukum maut ini, the law of sin and death. Dikatakan nih, sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Anda tahu nggak artinya apa ketika Paulus menulis itu? Gimana, Bu? Artinya begitu manusia itu berdosa, sengat maut ialah dosa, maka maut itu berkuasa atas manusia. Maut itu punya sengatnya sekarang. Dia bisa menusuk kita, dia. Tetapi kuasa dosa itu ada hukum Taurat. Artinya dosa itu diperkuat oleh hukum Taurat. Tanpa hukum Taurat, kata Rasul Paulus, aku tidak tahu apa itu mengingini. Dengan hukum Taurat, maka dosa itu bertambah jelas keadaannya, ya enggak? Iya. Justru karena hukum Taurat manusia mengenal dosa. Iya. Justru karena hukum Taurat, dosa itu bertambah nyata keadaannya, kata Rasul Paulus. Ya. Dan tidak seorang pun supaya apa? Tersumbat semua mulut. Dan tidak seorang pun yang mengatakan aku tidak punya dosa, katanya. Supaya semua mulut tersumbat. Dan semua mengaku bahwa aku ini orang berdosa. Karena aku tidak bisa memenuhi ketentuan hukum Taurat. Ya. Nah, jadi kitab yang disegel 7 itu bicara kuasa hukum dosa dan hukum maut yang diperkuat oleh hukum Taurat, Musa. Nah, sekarang kita lihat tidak ada seorang pun yang bisa membuka segel atau meterainya. Lalu ketika Tuhan itu sudah menetapkan satu hukum yang tidak bisa dibatalkan, Rasul Yohanes menangis katanya. Tidak seorang pun di sorga, di bumi, di bawah bumi yang layak, betul? Yang bisa mematahkan kuasa dosa dan maut ini. Nah, Anda baca di kitab Ester, inilah fungsinya kitab Ester. Ketika Raja Ahasiweros atas bujukan Haman, itu mengeluarkan suatu hukum yang tidak bisa dibatalkan menurut undang-undang Persia dan Media. Karena dicap pakai cincin meterai Raja Ahasiweros, betul? Ya. Bahwa orang Yahudi itu akan dibantai 1 tahun kemudian pada bulan Adar. Lalu Ratu Ester atas perintah Mordekai dia nangis, dia puasa 3 hari. Aku dan dayang-dayangku kan puasa, katanya. Aku akan menghadap Raja Ahasiweros. Lalu di Ester 8 dikatakan, Ratu Ester memohon kepada Raja Ahasiweros, Tuanku Raja, tolong cabut kembali hukum yang sudah kau keluarkan. Ya apa enggak? Iya, Bu. Raja Ahasiweros berkata, enggak bisa. Karena sudah dicap pakai cincin meteraiku, pakai 7 bula, 7 meterai. Itu kitab yang tidak bisa dibatalkan, satu hukum yang tidak bisa dibatalkan lagi. Bagaimana caranya Raja Ahasiweros menolong mempelai wanitanya ini? Itulah gambaran daripada Yesus Raja semesta alam menolong kita mempelai wanitanya. Bagaimana caranya Yesus itu mengeluarkan kita mempelai wanitanya dari hukum dosa dan hukum maut? Gimana caranya? Dengan dirinya sendiri. Menebus, Bu. No. Dengan kamu baca, Raja Ahasiweros membuat satu hukum yang baru, betul? Hukum yang baru. Dia berkata, Hani baniku, Ester kesayanganku. Hukum kasih ya, Bu. Hukum itu gak bisa dibatalin. Tapi ini aku kasih cincinku. Kamu sama Mordekai, kamu buat apa yang terbaik bagi orang Yahudi. Buat satu hukum yang baru. Yang kamu cap sama kuatnya dengan hukum yang pertama. Yang tidak bisa ditarik kembali menurut undang-undang Media dan Persia. Ya enggak? Ya, hukum. Saya bacakan ya, Bu ya. Ester 8 itu. Sekarang saya bacakan dulu ya, Bu. Hah? Saya bacakan Esternya dulu, Bu. Esternya yang dulu, Ester 8. Ya, silakan. Ayat yang kedua, maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman itu lalu diserahkannya kepada Mordekai dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Oh, ini yang sudah pengelolaan Haman ini ya. Ya betul. Memang dengan cincin meterai yang dilepas oleh raja diberikan kepada Ester, yaitu. Berarti kita harus hidup baru ya. Baca Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Yeremia 31. Yeremia 31 ayat berapa, Bu? Yeremia 31 ayat berapa, Bu? ayat 31 sampai 34. Oh, 31 sampai 34. Ya.
Begini bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Haleluya. Karena aku akan mengampuni kesalahan mereka, and their sin I will remember no more, katanya. Dan dosa mereka aku tidak akan mengingat lagi. Jadi, bagaimana caranya Raja kita membebaskan kita, mempelai wanitanya dari hukum dosa dan hukum maut? Sama seperti Raja Ahasiweros tadi, membebaskan Ratu Esther dan bangsanya. Dengan cara membuat satu hukum yang baru. Kalau Raja Ahasiweros membuat hukum yang sama kuatnya dengan hukum yang pertama, maka Tuhan membuat satu hukum yang baru. Anda baca Ibrani 9. Hukum yang lama, kitab Taurat, hukum Taurat, itu sudah selesai, sudah tua. Sudah mendekati kesudahannya. Dan dia datang dengan membuat satu hukum yang baru. Namanya hukum apa? Hukum kasih. Yang dimeteraikan dengan darahnya apa? Hukum apa? Darah domba. No. Baca Roma 8 ya? ayat 1 dan 2. Roma 8 ayat 1 dan 2. Hukum apa? Roma 8. Roma 8 ayat 1 dan 2 berkata begini. Demikian tidak ada lagi penghakiman atau penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tapi itu bukan titik. Alkitab Ayanda kurang terjemahannya. Yaitu bagi mereka yang berjalan di dalam roh dan tidak berjalan di dalam daging. Ya apa enggak? Lalu Anda baca Roma 8 ayat 2. And the law of the spirit of life. Terjemahan Indonesianya enggak pas. Dan hukum roh kehidupan yang ada di dalam Kristus Yesus membebaskan aku dari hukum dosa dan hukum maut. Ya apa enggak? Ya. Jadi Tuhan Yesus membuat satu hukum yang baru yang disebut the law of the spirit of life, hukum roh kehidupan yang jauh lebih tinggi daripada hukum Taurat, daripada hukum dosa dan hukum maut. Kamu baca Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia datang oleh karena Yesus Kristus. Hukum the law of the spirit of life, hukum roh kehidupan ini disebut juga hukum kasih karunia. Yesus itu menciptakan satu hukum yang baru. Hello. Makanya dikatakan kalau kamu masih mau dibenarkan melalui hukum Taurat, maka Christ has no effect on you. Maka Kristus itu kamu jatuh, you are fallen from grace. Kamu jatuh dari hukum kasih karunia. Karena hukum kasih karunia yang dibawa oleh Yesus itu jauh lebih kuat. Dimeteraikan, dikata Ibrani 9, dimeteraikan dengan darah Yesus sendiri yang jauh lebih mahal daripada darah Habel. Kalau hukum yang pertama, hukum Taurat itu disucikan dan dimeteraikan dengan darah binatang, maka hukum kasih karunia ini dimeteraikan dengan darahnya sendiri. Maka kamu baca di Wahyu 5 tadi. Jangan takut Rasul Yohanes, sebab singa dari suku Yehuda telah menang. Lalu Rasul Yohanes menoleh dan dia melihat seekor anak domba seperti telah disembelih, yang bermata 7 dan bertanduk 7, dan dikatakan, engkau anak domba layak menerima pujian dan kuasa dan kemuliaan, sebab engkau telah membeli kami dengan darahmu yang mahal. Right? Ini bicara bahasa kerajaan bahwa dia meletakkan satu hukum yang baru. Dia meletakkan satu kerajaan yang baru. A new kingdom has come. Kerajaan yang baru sudah datang. Amin, amin. Saya kasih Anda secret sedikit. Ya, ini yang kemarin ditanyakan oleh Muslim. Saya rasa sudah saatnya orang Kristen tahu. Kalau Anda baca bukti arkeologi, salah satu bukti arkeologi itu namanya kalender Prien. Ya, kalau Anda cari namanya kalender Prien. Kalender Prien ini kira-kira zaman-zaman Kaisar Agustus. Ya, sebelum
sebelum Yesus lahir lah, ya, beberapa tahun sebelum Yesus dilahirkan. Di dalam kalender Prien itu ada kata yang tertulis namanya Euangelion atau Injil atau kabar baik. Dikatakan inilah Euangelion, kabar baik, datangnya suatu kerajaan baru, yaitu lahirnya Kaisar Agustus yang disebut sebagai anak Allah. Nah, orang Islam menuduh bahwa Markus 1 ayat 1 yang dikatakan inilah Injil Yesus Kristus anak Allah, itu mengambil dari kalender Prien ini. Saya kasih tahu Anda, Allah itu menggunakan bahasa budaya yang diketahui orang pada zamannya, dan dia memanfaatkannya dan mengilhami para penulis Alkitab untuk menggunakannya supaya diketahui oleh masyarakat pada zaman itu. Euangelion itu hanya kabar baik mengenai datangnya suatu sistem pemerintahan yang baru, suatu kerajaan yang baru. A new kingdom has come. Raja yang baru telah lahir. Makanya ketika Yesus lahir pada waktu itu, dikatakan orang Majus itu datang dari timur dan berkata, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami melihat bintangnya di timur dan kami mau datang dan sujud menyembah kepadanya. Betul? Ya. A new king has born, itu artinya Euangelion. Dia membawa kerajaan baru. Tadinya kita ini berada di bawah kerajaan maut. Dan di dalam kalender Prien, kelahiran Kaisar Agustus, itu dia mengubah tanggal, mengubah kalender. Makanya namanya kalender Prien. Itu bukti arkeologi yang kita temukan. Begitu juga dengan kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus itu mengubah penanggalan, dia mengubah waktu. Kenapa? Karena datangnya a new kingdom. Datangnya suatu kerajaan dan sistem pemerintahan yang baru. Maka Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah datang. Kerajaan surga sudah datang. Dan sesungguhnya kerajaan surga ini sudah ada di tengah-tengah kamu. A kingdom has come. Itu preaching, itu announcement, itu pengumuman bahwa sekarang kerajaan surga itu mengintervensi bumi. Rajanya sudah datang di bumi. Dan dia membawa satu culture baru, satu sistem kerajaan yang baru. Itulah Injil atau kabar baik itu. Itulah Euangelion. Ya. Ya, jadi di dalam perjanjian lama orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kenapa? Karena bukan mendengar saja, mereka harus melakukan. Tetapi ternyata mereka melakukannya tidak pernah sempurna. Makanya setiap tahun imam besar selalu mempersembahkan korban. Kenapa? Nggak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Iya. Ya, itulah sebabnya kita berada di bawah satu hukum yang baru namanya the law of the spirit of life atau hukum kasih karunia. Ya? Iya. Iya, Bu.